Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di pelatihan workshop Saxonov Kind Master, khususnya buat Bapak Ibu peserta dari Maluku. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas-tugas yang nanti akan Bapak Ibu lakukan selama mengikuti workshop di Saxonov Kind Master ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu silakan masuk di gurupembelajar.ig.or.id. Nah, di sini kita bisa lihat di Saxonov Kind Master 64 ini bisa kita klik. Peserta yang ikut di dalam workshop ini sebanyak 222 peserta, dan workshop ini dimulai tanggal 13 sampai tanggal 25 Juli 2020. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa 25 Juli ini adalah final untuk penentuan sertifikat. Karena itu untuk tugas saya sarankan berakhir sampai tanggal 24 Juli 2020. Materi-materi yang akan kita lakukan di dalam workshop ini adalah mengcapture video di HP Android, membuat channel YouTube dari handphone Android, memasang aplikasi Kind Master, membuat intro video, membuat konten storyboard, membuat konten video pembelajaran, implementasi di sekolah. Untuk implementasi di sekolah ini nanti kita akan ganti dengan membuat video testimoni. Karena di saat pandemi seperti ini, maka Bapak Ibu tidak seluruhnya punya akses untuk hadir di sekolah beserta peserta didik. Karena itu di workshop kali ini kita akan ganti ini dengan testimoni. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu cara untuk mengikuti pelatihan di gurupembelajar.ig.or.id ini, Bapak Ibu bisa klik video ini untuk melihat 7 langkah yang harus dilakukan peserta pelatihan di SIM Guru Pembelajar ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung sampaikan materinya. Jadi untuk materi ini linknya panjang, sites.google.com dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di kelas Telegram link tersebut. Saya akan menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari selama workshop di Saxonov Kind Master ini. Di depan atau di beranda, di sini saya akan menunjukkan satu video yang kita harapkan Bapak Ibu nanti berakhir pelatihan ini bisa membuat video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang Bapak Ibu ampuh. Contohnya ada di video ini, Bapak Ibu bisa klik kalau mau melihat. Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya tentu saja video yang Bapak Ibu buat tidak harus seperti ini. Nanti kita akan jelaskan. Tapi intinya Bapak Ibu di video ini goalnya adalah kompetensi yang kita harapkan dengan mengikuti workshop kali ini adalah Bapak Ibu membuat video di mana konten dari video itu adalah tentang pembelajaran, tentang materi yang Bapak Ibu ampuh dan Bapak Ibu sajikan kepada peserta didik. Kemudian video tersebut diupload di channel YouTube Bapak Ibu semua. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum punya channel, nanti di bagian materi 1 kita akan hantar Bapak Ibu untuk membuat channel YouTube menggunakan handphone. Baik, nah ini materi video pembelajaran yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Kemudian kita sekarang masuk di materi 1. Di materi 1, Bapak Ibu, kita minta untuk membuat channel YouTube menggunakan smartphone.
Bagi Bapak Ibu yang belum tahu caranya, nanti bisa klik video ini dan Bapak Ibu akan dituntun bagaimana membuat akun YouTube di Android beserta membuat channelnya. Kemudian di sini ada tugas yang perlu Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu membuat channel, untuk tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama ini Bapak Ibu diminta untuk membuat channel. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu caranya, maka bisa klik di link ini. Yang mana link ini adalah video yang tadi kita sudah lihat. Ini misalnya kita. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margo from Wix's team. Oke. Ini adalah video yang saat kita klik, nah akun kita sudah ada di sana, dan untuk melihat channel kita klik channel. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, klik like pada video tersebut, berikan komentar Anda tentang pelatihan pada video tersebut. Dan bagi yang belum subscribe dan Bapak Ibu bisa klik subscribe dan tekan loncengnya. Jadi di video ini yang perlu Bapak Ibu lakukan sebagai peserta adalah klik tombol like, kemudian Bapak Ibu tuliskan komentar di sini alasan kenapa Bapak Ibu mengikuti workshop di Sagusan of KineMaster ini. Misalnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ini masih warna merah, Bapak Ibu klik sebagai tanda Bapak Ibu melakukan subscribe dan tekan loncengnya. Jadi di materi 1 itu seperti itu, dan tugas Bapak Ibu sudah selesai kalau misalnya hal-hal tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Sekarang menginjak di materi kedua. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa materi 1 ini, jika Bapak Ibu melakukan dengan baik, maka sesungguhnya tidak lebih dari 1 jam Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan pekerjaan di materi 1. Untuk materi 2, merekam layar smartphone Android. Jadi di sini Bapak Ibu ada tugas yang nanti Bapak Ibu lakukan, yaitu pertama, silakan menginstal aplikasi Easy Screen Recording. Caranya dapat dilihat pada video YouTube berikut ini. Jadi ini bisa Bapak Ibu klik untuk melihat caranya. Jadi caranya merekam layar Android menggunakan Easy Screen Recording. Barangkali ada yang bertanya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya satu aplikasi selain Easy Screen Recording, boleh nggak? Saya jawab silakan Bapak Ibu. Intinya memang di video ini kita belajar untuk melakukan screen recording dari tampilan di handphone Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, buatlah screen video menggunakan Easy Screen Recording atau aplikasi yang sudah Bapak Ibu miliki, dan diupload di channel YouTube Bapak Ibu. Jadi di sini videonya adalah masih video mentah Bapak Ibu. Jadi video Bapak Ibu melakukan screen recording kemudian diupload ke channel Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah menuliskan link video YouTube yang Bapak Ibu sudah upload. Apa yang dimaksud? Jadi misalnya ini adalah video handphone saya, video yang Bapak Ibu upload di channelnya. Jadi nanti pastikan yang tertulis di sini adalah nama channel Bapak Ibu, dan ini adalah video hasil screen recording. Kemudian cara
mengambil linknya adalah Bapak Ibu bisa klik bagikan, kemudian Bapak Ibu klik salin seperti ini. Kemudian kita tuliskan di komentar sini, ini bisa diklik dan kita bisa tuliskan di sini misalnya nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolahnya mungkin atau asal kabupaten kotanya, misalnya nah ini seperti ini, kemudian diklik di komentar. Selanjutnya klik like dan berikan komentar. Jadi Bapak Ibu sudah memberikan komentar barusan, nah ini tinggal klik like seperti ini. Setelah seperti ini, maka tugas 2 ini dinyatakan selesai. Gampang bukan? Kemudian kita buka di materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini, kita diminta untuk merencanakan konten pembelajaran, konten video pembelajaran kita. Sekali lagi, kita siapkan software video screen recordernya. Tadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan di materi kedua. 2. Silakan tuliskan perencanaan Bapak Ibu minimal seperti pada dokumen di bawah instruksi ini. Jadi dokumennya di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu isi aja nama, instansi, kabupaten, provinsi. Ini bisa Bapak Ibu tuliskan di Microsoft Word atau di Microsoft Excel ataupun di Notepad yang Bapak Ibu merasa nyaman. Kemudian unsur-unsur ini Bapak Ibu tuliskan. Konsepnya, temanya apa, peralatan yang digunakan apa saja, outline kontennya seperti apa, kemudian narasi opsionalnya seperti apa, terus stock shootnya itu berupa gambar atau bukan, ada audionya atau tidak, ada videonya, ini harus ya. Jadi video ini harus, gambar bisa tambahan, audio bisa ditambahkan. Kemudian jumlah scene, pengambilan gambar videonya berapa scene. Terus kameranya yang digunakan smartphone atau DSLR, mereknya apa. Kemudian penggunaan lighting tambahannya, ada mikrofon tambahan enggak, video backgroundnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, maka Bapak Ibu perlu untuk melihat video ini. Jadi tugas 2 seperti itu. Dan pada saat pengisian itu Bapak Ibu rekam menggunakan video screen recorder, atau kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan aplikasi selain itu juga tidak ada masalah. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu upload. Jadi tidak perlu diedit. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan editing video sebelum diupload, itu juga lebih baik. Tanpa diupload itu sudah kompeten karena memang instruksinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu seperti di materi kedua, silakan ambil link video tersebut, kemudian di copy dan Bapak Ibu tuliskan di video ini dengan menuliskan komentar seperti yang di materi kedua tadi, nama, asalnya, instansinya, dan link videonya. Kemudian klik tombol like seperti ini. Dengan demikian maka Bapak Ibu sudah selesai di tugas ketiga. Untuk tugas keempat, teknik mengambil gambar video. Jadi di sini Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video dengan komposisi rule of third. Apa itu komposisi rule of third? Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Di video ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi rule of third tersebut.
Yang kedua, Anda dapat menjadi artis atau kameramennya. Jadi di sini Bapak Ibu, videonya bukan screen recording tapi video hasil syuting. Silakan Bapak Ibu menggunakan handphone atau kamera. Kemudian Ibu bisa menjadi artisnya, Bapak Ibu bisa menjadi artisnya, dan teman Bapak Ibu bisa menjadi kameramennya, atau kameranya bisa Bapak Ibu taruh di tripod dan Bapak Ibu bisa melakukan proses perekaman secara mandiri. Kemudian ketiga, kontennya adalah materi yang diajarkan kelas. Jadi di sini kuncinya Bapak Ibu. Jadi ini bukan narsis-narsisan, tetapi berisi terhadap konten yang Bapak Ibu akan ajarkan di kelas. Yang keempat, durasi video jadinya minimal 5 menit. Jadi persiapkan video sebaik mungkin. Karena nanti videonya itu minimal 5 menit, maka saya sarankan videonya lebih dari 5 menit. Boleh 6 menit, boleh 7 menit, seperti itu. Karena nanti pada saat proses editing itu akan dibuang hasil syuting yang kurang baik. Ingat Bapak Ibu, jadinya nanti minimal 5 menit. Karena itu Bapak Ibu silakan melakukan proses syuting video lebih dari ini, karena kalau misalnya dipas dengan ini nanti pada saat dipotong-potong hasil akhirnya kurang dari 5 menit. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar dengan durasi yang panjang, ya itu lebih baik, karena memang sebetulnya kita berharap video yang Bapak Ibu buat itu bukan sekedar untuk gugur kewajiban mengikuti workshop di Sakusanov KineMaster ini, tapi memang betul-betul Bapak Ibu membuat materi pembelajaran yang Bapak Ibu akan berikan kepada peserta didik. Yang kelima, Bapak Ibu diminta mengupload hasil rekaman video yang belum diedit Bapak Ibu ke channel YouTube Anda. Kenapa kok belum diedit? Karena nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya untuk dibandingkan video sebelum diedit dan video setelah diedit, seperti itu. Nah, nomor 6, seperti di materi 2 dan ketiga, maka Bapak Ibu silakan kopikan linknya dan Bapak Ibu berikan komentar di video YouTube ini. Ini bisa diklik, kemudian nanti tuliskan nama instansi, nama kabupaten kota, nama provinsi, dan tuliskan linknya. Kemudian seperti biasa saya minta Bapak Ibu untuk klik like pada video tersebut. Kalau sudah, maka tugas 4 ini selesai. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu menyiapkan dulu materinya baru melakukan proses perekaman. Yang kelima. Nah, di sini kita baru melakukan proses editing video. Jadi di sini karena nanti prosesnya itu Bapak Ibu lakukan di KineMaster, maka proses yang Bapak Ibu lakukan untuk ngediting itu juga direkam dengan video screen recording. Bapak Ibu bisa gunakan Facetune, Bandicam, dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Jadi bahan video yang sudah disiapkan tadi adalah bahan video dari materi 4. Jadi di sini Bapak Ibu sudah tidak perlu merekam lagi, karena sebetulnya hasil rekaman di materi 4 itulah sebagai bahan yang nanti kita akan edit di KineMaster. Nah, yang ketiga ini video konten jadi minimal 5 menit. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah berdebat. Kalau misalnya konten videonya kurang dari 5 menit, maka itu sudah kami nyatakan belum kompeten, karena Bapak Ibu tidak bisa memanage video sesuai dengan tugas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa videonya adalah minimal 5 menit. Kemudian hasil kita mengedit. Nah, jadi proses mengeditnya Bapak Ibu ya, bukan video hasilnya ya. Proses kita mengedit tadi kan kita rekam. Nah, hasil rekamannya tersebut kita upload di channel YouTube kita. Kemudian Bapak Ibu copy linknya dan Bapak Ibu tuliskan di komentar di 10 langkah editing video di KineMaster ini. Bapak Ibu tuliskan nama, Bapak Ibu tuliskan instansinya, nama kabupaten, kota, dan provinsi, dan link video
hasil screen recording tersebut. Kemudian jangan lupa untuk klik like, dan dengan demikian tugas 5 selesai. Tugas 6. Tugas 6 ini Bapak Ibu, di video yang tadi diedit kan masih belum ada intronya. Intro adalah video yang berada di depan Bapak Ibu. Kalau saya contohkan, ini adalah intronya. Nah, ini adalah contoh intro dari video yang ada di channel Oleg Sakusanov. Baik, di sini proses untuk membuat video intro tersebut, prosesnya direkam dengan teknik video screen recorder yang tadi prosesnya sudah sering kita lakukan. Kemudian kita diminta membuat intro atau opening videonya di KineMaster. Caranya Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Kemudian proses mengedit tersebut itu disimpan, kemudian diupload di channel YouTube. Linknya di copy dan dituliskan di komentar di video ini. Nanti ini diklik, dituliskan linknya, nama, kemudian nama instansi, kabupaten, kota, provinsi, dan ditulis linknya. Kemudian diklik like, maka tugas 6 dinyatakan kompeten. Tugas 7, menggabungkan intro opening dengan video materi. Jadi di video materi 5, di materi 5 Bapak Ibu tadi sudah membuat konten utamanya. Materi 6 Bapak Ibu membuat video intronya. Di materi 7 ini digabungkan. Jadi video yang Bapak Ibu buat itu digabungkan sehingga nanti videonya jadi ada intro, kemudian ada video lengkapnya. Jadi ini saya lanjutkan. Jadi ini intro. Assalamualaikum. Nah, ini video konten kita. Sobat. Seperti itu yang dimaksudkan. Nah, proses melakukan editing penggabungan tersebut Bapak Ibu rekam. Hasil rekamannya diupload di YouTube. Kemudian di sini caranya ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian setelah diupload di YouTube, maka Bapak Ibu bisa lakukan copy linknya, kemudian dituliskan di komentar, dan komentarnya ditaruh di video ini. Kemudian silakan klik like, maka tugas 7 dinyatakan selesai. Tugas 8, sesungguhnya setelah tugas 7 selesai, pekerjaan Bapak Ibu itu sudah selesai. Nah, tugas 8 ini kami minta untuk membuat video testimoni workshop KineMaster yang Bapak Ibu ikuti. Jadi di tugas 8 ini Bapak Ibu nanti merekam seperti pada saat di materi yang ke-4 ya, teknik mengambil gambar video ini. Itu Bapak Ibu merekam dengan membuat testimoni. Apa itu video testimoni? Jadi video testimoni adalah video kesaksian atau pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan sebagai peserta workshop atas kepuasan Bapak Ibu selama mengikuti workshop ini. Seperti itu. Jadi video testimoni memang video yang berisi kepuasan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak puas, berarti itu bukan video testimoni kan itu ya. Testimoni itu adalah proses karena kita sudah menyelesaikan semua proyek-proyek dengan lancar, maka Bapak Ibu bisa ungkapkan itu dalam video. Video ini minimal 3 menit Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa upload video tersebut dan di linknya dituliskan di komentar di video ini Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa klik like, maka dengan demikian seluruh pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai. Dan kami harapkan pekerjaan keseluruhan ini selesai maksimal pada tanggal 24 Juli Bapak Ibu, bukan tanggal 25 Juli. Jadi kalau tanggal 25 Juli itu coach yang melakukan penilaian belum ada waktu karena memang kelasnya ditutup tanggal 25 Juli. Maka satu hari atau di tanggal 25 Juli tersebut itu digunakan untuk coach atau pelatih
mengoreksi pekerjaan Bapak Ibu dan menyatakan kompeten atau tidak Bapak Ibu mengikuti workshop Sagu Sanov Kain Master 64 ini. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat, silakan saling sharing. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, komunikasikan dengan baik kepada coach atau pelatih. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya pelatih ini adalah dengan sukarela. Karena itu pada saat komunikasi gunakan bahasa yang baik, karena di workshop ini Bapak Ibu tidak ada biaya yang diberikan. Seperti itu. Kita berharap workshop ini bermanfaat buat peserta dan bisa memberikan nilai tambah buat para coach kami di Sagu Sanov. Selamat mengikuti workshop, semoga selesai pada saatnya. Dan yang perlu kami ingatkan bahwa sebetulnya jangan mengerjakan pekerjaan ini dengan kebut semalam, karena tentu saja hasilnya tidak akan maksimal dan jadinya nanti Bapak Ibu sebagai peserta intinya marah-marah terus kepada coach supaya diterima dan seterusnya, padahal coach juga butuh waktu untuk melakukan koreksi. Terima kasih, selamat workshop. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.